tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha minasy hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah lakum in kuntum ta'lamun. Laqad khalaqnahu asfala safili falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu benalu lekat karena diciptakan Allah tidak berbatang. Ibu yang dari dekat maupun yang dari jauh, kami ucapkan selamat datang. Pimpinan upacara mengajak tafakur. Komandan barisan biasa melapor. Marilah kita sama bersyukur bisa bertatapan wajah di acara rakor. Yang tetap hadir PRK Bapak Ananda narasumber, saya manggilnya Bapak karena usia anak saya. Gak apa-apa kan? Yang saya hormati ibu-ibu yang mewakili organisasi kemasyarakatan Islam Sumatera Utara yang sudah hadir bersama kita, mohon maaf tidak saya absen satu persatu, sudah disebut tadi. Sumatera Utara yang berhadir, yang dekat, yang jauh, alhamdulillah semuanya kami hormati. Sudah memberikan kepercayaan, begitu juga sesama teman-teman yang jadi panitia. Mudah-mudahan kerjasama yang baik bisa terjalin hingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi. Ada kami dengar semacam keluhan. Sejak kita dilanda pandemi 19, sejak banyak kegiatan-kegiatan yang terkendala. Bahkan ada suara dari kabupaten
mendengarkan firman Allah, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita diminta tetap beramal, kita diminta tetap bekerja. Mari kita siasati apa yang bisa kita lakukan, walaupun pandemi belum tahu kapan berakhirnya. Inilah yang akan kita dengar dari narasumber kita pada hari ini. Bagaimana kita menciptakan dan membangun etos kerja, semangat kerja ibu-ibu para pimpinan organisasi, para pimpinan KPRK di kabupaten kota. Apakah dengan pandemi kita tidak punya kerja, tidak punya kegiatan sama sekali? Tak mungkin. Allah mengatakan amanu wa amilus shalihat. Iman tidak cukup, tapi harus diiringi dengan amilus shalihat. Ayo sama-sama kita tetap berbuat apa yang bisa dibuat. Kita dengarkan nanti arahan pencerahan daripada narasumber kita yang akan membangun semangat kerja kita untuk masalah selama pandemi. Suami yang putus kerja, yang dirumahkan, anak-anak yang harus daring, yang tadinya handphone di rumah cukup satu, sekarang harus ditambah sesuai dengan anak yang sekolah sekarang ini. Lain lagi permasalahan remaja kita yang sekarang ini dunia ada di dalam genggaman tangan anak-anak kita. Berapa F, ya kan Bu? Ada food, fun, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan dibahas. Inilah yang akan kita bahas hari ini sampai sore nanti. Apa yang harus kita buat untuk organisasi kita, untuk perempuan kita, untuk remaja kita, dan untuk keluarga kita. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan wejangan daripada narasumber menjadi narasumber hari ini. Nama lengkap Muhammad Khairil SHI. Lahir di Medan 6 bulan 11 tahun 76. Kan muda kali Bu ya? Lebih kurang begitu. Alamat Jalan Menteng 7 nomor 4 Medan. Nomor HP yang mau dicatat Bu ya, 0813 7076 5647. Saya ulangi, 0813 7076 5647. Sudah dicatat Bu? Oke. Ya, pekerjaan pegawai swasta, ya, pimpinan atau MC Leadership Center. Barangkali anggota MDK, pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Terima kasih, selamat bergabung kita. Apa yang akan dibahas pada hari ini? Topik bahasan adalah membangun karakter dan kompetensi kepengurusan yang unggul. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari sama-sama kita persilakan kepada narasumber kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah ya rabbal alamin. Ibunda sekalian, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sembari meletakkan niat yang paling tinggi dalam kegiatan ini, yaitu lillahi taala. Bahwa kita tidak ingin kegiatan kita hari ini hanya sekedar menjalankan program, tapi kita ingin ini menjadi sebuah amal baik buat kita. Sebagaimana kata Rasulullah bahwa amal yang baik itu manfaatnya adalah pertama, menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Amin. Yang kedua, menjadi amal baik kita, bekal kita pulang ke akhirat nanti. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga adalah bagi kita, MUI sendiri dan kita sebagai pengurus, berharap bahwa ini menjadi sebuah mujahadah kita, kebaikan kita selama kita diberi Allah amanah kehidupan. Dan insya Allah kita nanti semuanya akan bertemu dengan pejuang yang sejati, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan selama ini adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah, betul? Peduli dengan keluarga, dengan remaja, ya, dengan anak, ya, dengan lingkungan. Ini yang kita lakukan, dan ini pula lah yang Rasulullah lakukan pada saat 15 abad yang lalu, kepedulian. Dan di antara ciri khas umatnya Rasulullah adalah cinta dengan dakwah, cinta dengan kepedulian untuk memperbaiki manusia. Dan alhamdulillah inilah dia orang-orangnya. Tepuk tangan dong semua Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, nanti menyampaikan materinya karena memang saya trainer, jadi saya agak mobile ya. Kita akan ada muatan-muatan motivasinya. Karena kalau sekedar duduk begini saya kayak jadi dosen nanti gitu kan. Betul? Nanti yang main otak kiri semua gitu kan. Ada data, info. Kita pinginnya seimbang. Ada dibangun kemampuan dan kemauannya, kompetensi dan karakternya. Baik, kita akan segera mulai. Izin saya juga beri hormat kepada seluruh pengurus KPRK ya. Saya dulu masih imut-imut Bu ya, kecil gitu ya. Masih taman aliyah ya, masuk ke YYN. Dan ada juga Bu Laila. Mana Bu Laila tadi? Alhamdulillah, saya masih ingat ya. Bayar, udah dek, udah dibayar. Ibunda ini ya, guru yang mencintai atau dosen yang mencintai murid-muridnya, mahasiswanya. Ya, mudah-mudahan kita semua juga mencintai anak-anak kita, remaja kita, tidak seperti hanya untuk anak sendiri saja, tapi juga menyayangi mereka sebagaimana kita bersaudara sama muslim. Baik, Ibu sekalian, Bu, minta izin anak Ibu yang berani-beranian ngomong ini di depan Ibu. Baik ya. Baik, kalau ditanya orang apa kabarnya, jawabnya apa kira-kira Bu? Alhamdulillah. Oke. Kalau tanya orang apa kabarnya, jawabnya selalu alhamdulillah. Ini tanya berikutnya apa? Sehat gitu kan? Betul ya? Ada orang nanya apa kabarnya, gimana uangmu? Nggak ada gitu kan? Selalu sehat. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Sehat itu ada 3. Yang pertama sehat pikiran, betul? Ya. Yang kedua sehat hati, maka ada kolbun salim, ada kolbun marid, ada hati yang sakit, maka sehatkan. Yang ketiga apa? Fisik, jasmani atau badan. Ya, jadi ada 3 deh ya, pikiran, hati, badan. Nah, kalau saya tanya, ya, bagaimana pikirannya? Sehat? Maka jawab semua, katakan sambil pegang kepalanya. Sehat, sehat, sehat. Nah, gitu ya. Ini perlu. Pagi-pagi kita bernarasi positif, betul? Walaupun sakit, katakan sehat. Itu membangun optimisme dan kesyukuran kepada Allah. Jangan baru bangun tidur, ya Allah, kepalaku ini kenapa sakit kali. Aduh,
Kenapa nggak doa bersyukur dulu, masih diberikan kehidupan? Doanya apa? Alhamdulillazi ahyana ba'dama, ya, puji dulu Allah. Allah Rabb, masih engkau hidupkan hari ini. Betul? Baik, kita mulai ya. Bagaimana pikirannya sehat? Nah, bagaimana hatinya sehat? Pegang hati ya. Bagaimana badannya sehat? Oke, sekali lagi lah ya. Bagaimana pikirannya sehat? Bagaimana hatinya sehat? Bagaimana badannya sehat? Oke, tepuk tangan semua ibu. Dari Samosir. Tapi insya Allah memang ada COVID, tapi ada Allah kok. Betul nggak? Jangan gara-gara COVID jadi lupa sama Allah. Takutkan Allahnya, bukan COVID-nya. Betul nggak? Dan alhamdulillahnya dari sekian banyak yang sakit, kan banyak yang sembuh. Ya, ratusan ribu, kalau nggak salah 200 ribuan yang sembuh Indonesia. Yang meninggal dunia itu belasan ribu kalau nggak salah. Artinya apa? Optimis, lebih banyak yang sehat. Jangan mikirin yang matinya aja, mati, waduh kayak mati. Jangan lupa banyak yang sehat. Bismillah, bismillah. Maka yang penting apa? Jaga iman dan imun. Betul? Jaga iman. Awas, sakit, hidup, mati di tangan Allah semua. Orang Islam itu memang dipersiapkan berani mati kok. Doanya apa? Dengan nama Engkau Allah aku hidup. Memang udah siap-siap kita. Udah siap-siap. Jadi orang Islam itu gak stres masalah kematian. Karena dia yakin bahwa kematian. Yang stres itu adalah apakah aku mati su'ul khotimah atau husnul. Itu yang perlu dipikirkan. Gak kena COVID, mati juga kena yang lain. Bangun tidur pun doanya doa setelah kematian kan? Yang tadi kita baca, alhamdulillazi ahyana ba'da ma matana. Setelah kami mati. Tidur itu separuh dari kematian. Gak sadar kita gitu kan? Alhamdulillah lanjut. Ada orang lanjut tidurnya nggak bangun-bangun. Selesai berarti, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan. Baik, ibu sekalian, kita ikut acara rakor dan ada materinya tentang kompetisi karakter. Saya minta izin Bu kalau agak jalan-jalan ke bawah ya. Saya agak lincah orangnya Bu ya. Baik ya. Nah, kalau saya tanya, untuk apa ikut kegiatan ini? Ya, apa manfaatnya? Materi saya ini diantaranya, apa manfaatnya? Untuk apa? Supaya membangkitkan semangat. Apalagi? Mendapat ilmu, gitu ya. Oke, baik ya. Saya akan jawab dengan gambar ini Bu. Ini. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa harga mobil ini? M ya? M ya? Kalau misalnya bapak atau anak ibu dikasih mobil ini seneng nggak? Oh seneng sekali ya. Nanti lebaran kemana pulang kampung? Ke Sidempuan Pak, atau ke Brastagi Pak, kalah ke Kertacani sana. Oke. Naik apa? Naik bus? Nggak usah naik bus. Saya kasih mobil kata bosnya. Senang? Alhamdulillah. Tapi besok ketika ambil mobilnya ke rumah, ditanya sama yang jaga parkir mobil, Bapak mau mobil ini? Dikasih sama bos, mau dong. Pak nggak tanya dulu Pak, nanya apa? Ini mobilnya kondisinya, remnya belum, akinya soa, nggak pernah di servis, dan prestasinya 7 kali. Loh kan saya yang ngelap tiap hari Pak. Ini bisa ngebut tapi nggak bisa ngerem, maka wajar 7 kali ditabrak, 13 kali nabrak. Kesimpulannya mobil ini yang bagus cuma itu dia, casingnya aja, dalamnya bobrok, casingnya melulu.
tapi tidak fokus bagian dalamnya. Dan hari ini kita mau bicara bukan casing, tapi bagian dalam diri kita. Kalau casingnya ini alhamdulillah ini ya bagus-bagus, rapi-rapi, solehah semua. Amin ya robbal. Tinggal upgrade lah bagian dalamnya. Betul? Kata Rasulullah apa? At-taqwahu hahuna. Sambil menunjuk ke sudurnya kan, ke dada. At-taqwahu hahuna. Hahuna. Kemana? Menunjukkan ke bagian hati kita, ke jiwa kita. Oke? Kalau begitu Bapak sekalian, kita hari ini memperbaiki sisi dalam, mental dan spiritual. Setuju? Karakter dan kompetensi kepengurusan yang unggul. Ya, ini judul kita. Nah, nanti boleh dicoret-coret untuk mencatat, tapi kalaupun nanti nggak sempat mencatat jangan takut, nanti modulnya bisa di-share ya melalui WA ya, bisa. Sudah saya beri ya ke Kak Bu Aisyah ya tadi ya, Bu Nisa tadi ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi kita bahas tentang kompetensi dan karakter. Pertanyaan pertama adalah ada apa dengan organisasi kita semua rupanya? Masing-masing, KPRK masing-masing, ada apa rupanya? Kok akhirnya ini dianggap penting dibahas? Oke. Nah, untuk menjawabnya ini saya tampilkan dulu. Nah, ini kebetulan fokus kita udah agak kabur dikit ya. Ini gambar apa Ibu? Sawah, padi ya, hijau. Seger nggak nih? Lihat nih. Wah, jam 6 pagi, jam 7 pagi di pinggir sawah. Segar sekali, semilir angin, air yang mengalir, gemericiknya suara burung. Aduh. Ada yang punya sawah, Bu? Nah, kalau nggak punya sawah, orang Medan main ke Pematang Johar aja ya. Itu ada wisata sawah ya. Nah, indah sekali, betul? Sejuk, segar. Mana lebih indah dengan yang ini? Ya, nih, semak belukar. Padang ilalang ya, semak belukar. Lebih indah yang mana? Yang pertama? Pertanyaannya adalah kenapa yang ini bisa lebih indah dibanding yang pertama, yang kedua? Iya, karena padi itu memang diurus, betul? Ya, padi itu memang diniatkan untuk tumbuh. Nggak ada orang mau ke ladang nanya, "Oh, ngapain Pak? Ini nanam ilalang," gitu ya. Tidak ada. Selalu ya, kalau dia padi itu ya. Padi itu diurus mulai dari pemilihan bibitnya yang terbaik, betul? Cara nanamnya dengan ilmu yang terbaik. Cara nanam padi bagaimana? Jangan maju, mundur. Betul nggak? Mentang-mentang dia orang kota mau selfie, nanam padi maju dulu. Pijak ya, tanam pijak itu. Jadi nanamnya aja perlu ilmu, perlu pengaturan yang baik. Airnya tidak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Pupuknya tidak boleh terlalu, ya nggak boleh terlalu sedikit. Semuanya diatur dengan baik. Hasilnya, alhamdulillah. Kalau panen bisa naik haji, bisa beli rumah dan sebagainya. Betul? Nah, kalau ini tumbuh, dia tumbuh juga, betul? Tumbuh nggak nih Bu? Tumbuh, tapi inilah salah satu wujud tumbuh yang tidak dirawat. Tidak ada penataan, serem nih. Jangan coba-coba lewat jalan tikus ini bawa HP terbaru harganya 10 juta gitu kan. Sampai ujung sana ada begal itu ya. Ya, artinya apa? Inilah bedanya yang dirawat dengan tidak dirawat. Selanjutnya nih, ada gambar anak remaja kita berprestasi, juara Olimpiade Matematika se-Sumatera Utara misalnya. Senang? Senang punya anak begini? Senang punya murid begini? Oke, alhamdulillah. Iya, bandingkan dengan yang ini, mana lebih senang lihatnya? Tuh. Sama-sama usia pelajar, usia remaja. Tapi jadi terkenal juga, tapi di acara 86. Ya, acara kepolisian, kriminal. Kok bisa beda? Kenapa bisa lebih baik yang pertama dengan yang kedua? Sama juga dengan gambar yang pertama tadi itu. Inilah bedanya antara anak yang diurus dengan yang tidak diurus. Bahaya? Bahaya. Bahaya nggak Bu kalau suami nggak diurus? Ayo, apa bahayanya? Diurus orang lain gitu. Bahaya kan? Bahaya. Dia akan cari perawatan yang lainnya. Makanya kita harus saling merawat. Bahaya juga kalau istri tidak dirawat suami.
Asal mau ngomong, Bang Gila, Bang, ntar dulu lah, capek kali ini. Besok lagi, Bang Gila, ntar dulu lah, nggak bisa nanti. Pulang kerja. Akhirnya apa? Di sini udah penuh kan? Curhat nggak bisa, lewat tukang sayur. Sayur, panggilnya, Bang, sayur. Ibu kenapa? Kok mukanya sedih kali? Akhirnya curhat sama tukang sayur dia. Apa semua laki-laki gitu ya? Akhirnya semua, karena memang tidak didengar oleh suami kan? Dia tumpahkan pada tukang sayur. Alhamdulillah, gara-gara itu aib suami ketahuan satu komplek. Gara-gara tukang sayur. Salah siapa? Salah suami juga. Wanita itu katanya ketika dia punya masalah, dengarkan saja. Insya Allah 50% masalah sudah tuntas dengan didengarkan. Betul? Tepuk tangan dong semuanya ya. Oke, ini bedanya yang dirawat dengan tidak dirawat. Sama juga dengan organisasi kita. Kalau dia dirawat, dia akan bermanfaat buat umat. Betul? Kalau tidak dirawat, pelangnya ada. Betul? Kop suratnya ada. Tapi kegiatannya tidak ada. Dan yang bergerak adalah program kemaksiatan dan kemungkaran. Betul nggak? Ya kan? Dan ini sebenarnya yang kita lawan. Ini kan dakwah ini. KPRK ini dakwah loh. Perpanjangan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sebuah perjuangan sebenarnya, bukan sekedar menjalankan organisasi. Baik ya. Nah, ternyata organisasi kumpulan orang itu bisa dibagi 3 jenisnya. Ada disebut gerombolan, ada kelompok, ada tim. Ini wujudnya sama semua nih Bu, sama-sama ngumpul ini kan, betul? Kalau gerombolan ini adalah kumpulan orang, tapi tidak punya visi yang jelas, selalu konflik, betul? Semuanya serba nggak jelas, melanggar nilai-nilai dan sebagainya. Itu gerombolan, maka gerombolan begal gitu kan, gerombolan lagi, gerombolan macam-macam. Yang agak naik dikit, ya, yang agak naik dikit itu apa? Kelompok. Kelompok ini sudah mulai visi, sudah mulai ada misinya, tapi ini masih orientasinya kepentingan kelompoknya sendiri, asobiyah, betul? Dia memang mau berbuat, tapi kalau dari golongan dia. Kenapa nggak jalan Bu? Ayah, dia bukan asli ya, nggak boleh. Kita sudah sama-sama di KPRK kan, satu tim kan. Ibu mau ikut? Nah, bisa lah, kami kan Muhammadiyah. Dia siapa? Nggak boleh. Itu masih asobi. Selagi programnya bagus, tidak melanggar syariat, ayo bareng-bareng. Hati-hati dengan asobiyah. Asobiyah itu tidak membentuk ukhuwah Islami. Yang terbaik apa? Tim. Nah, kalau tim ini dia sudah lebih tinggi dari kelompok. Ya, mereka sudah punya prinsip senang lihat kawan senang, susah ngelihat kawan susah. Ya, ini tim. Jadi semuanya ingin berbuat, gitu ya. Jadi bedanya apa tadi? Kalau gerombolan, jumlah orang yang berkumpul tanpa kesepakatan, tujuan dan aturan. Kalau kelompok sudah punya, tapi masih, ya, masih asobiyah, ya, masih selalu mengutamakan kelompok sendiri. Yang hebat apa? Tim, ya. Sudah punya visi yang kuat, ya, pencapai target yang diinginkan dan menyatu dalam visi dan misi dan aksinya. Ini dia. Oke, kita lanjut, ya. Nah, terbentuknya tim tadi itu, kelompok ataupun gerombolan tadi tergantung 2 kualitas, 2K di dalamnya, kompetensi dan karakter. Semakin bobrok karakternya, semakin bobrok kompetensinya, itulah gerombolan. Betul? Itu gerombolan. Pokoknya visinya apa? Zolim. Ya, kan ada Bu, orang pengumpul berbuat zolim, ada kan? Ada, banyak. Untuk yang baik malas datang, untuk yang buruk semangat datang. Ini gerombolan ya. Nah, kalau lebih meningkat lagi karakter kompetensinya, dia jadi kelompok tadi itu. Lebih meningkat lagi, dia jadi tim yang unggul. Itu yang mau kita harapkan. Jadi hari ini kita mau meningkatkan kualitas karakter kita dan kompetensi yang kita miliki. Nanti asik ya, di sesi terakhir nanti ada sedikit diskusi kelompok gitu ya, Bu ya. Akan belajar kita bagaimana mengenal kelebihan dan kekurangan KPRK masing-masing. Ini penting. Baik ya. Apa urgensi 2K ini menuju tim unggul? Ini dia. 2K itu adalah, silakan dibaca, kompetensi dan karakter ya. Kompetensi dan karakter. Kita bahas. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kemampuan. Apa Bu? Kemampuan. Dia fokus pada peningkatan diri. Itu adalah ranah IQ, keterampilan, ya, skill, itu kompetensi. Karakter ini fokusnya pada kemauan.
pada perbaikan di diri. Jadi kalau kompetensi dia gini Bu, simbolnya saya biar gampang. Kompetensi peningkatan diri, ya itu IQ, ya skill dan sebagainya. Kalau karakter perbaikan diri. Ini dia perbaikan diri. Nah itu ya. Oke. Ada pesan dari mantan Kapolri kita, namanya Pak Hugeng ya. Apa katanya? Jadi orang penting itu baik. Tapi yang lebih penting jadi orang baik. Itu karakter. Ya, jadi orang hebat tapi kalau tidak baik bahaya. Ya. Maka yang lebih penting jadilah orang baik. Setuju? Oke, baik, kita lanjut Ibu ya. Nah, secara singkat, apa itu kompetensi? Ini tadi berasal dari kompetens ya, yang berarti kecakapan, kemampuan manusia dalam mengemban tugas, menyelesaikan pekerjaan atau menangani persoalan. Nah, di kecamatan kan ada ketua, ada struktur masing-masing Bu ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang gitu ya. Nah, orang yang dianggap bisa berorganisasi adalah orang yang bisa menjalankan tugas dengan baik. Apakah kita semua bisa? Mana bisa Pak, kan emak-emak. Ya, jangan salah, semuanya bisa dipelajari asal punya kemauan ya, asal punya kemauan, insya Allah bisa ya. Nah kita lanjut ya. Oke, kita lanjut saja. Nah jadi kalau kita misalnya mau punya kemampuan yang meningkat lebih mahir, jawabnya lakukan 4 hal ini: komitmen, konsisten, kreativitas, pengalaman. Komitmen, memang komitmen dia sungguh-sungguh memajukan KPRK, betul? Yang kedua, dia konsisten terus tanpa ada rasa putus asa. Kemudian apa? Kreatif. Ah ini kan lagi corona gitu kan. Masa mandek terus nggak ada kegiatan? Harus kreatif. Apa yang bisa dilakukan? Ya. Baru kemudian pengalaman. Dengan pengalaman yang sudah makin tinggi, semakin mahirlah kita dalam berorganisasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kompetensi, sekarang karakter. Karakter dari bahasa Inggris ya, karakter artinya perilaku. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada seorang pakar karakter namanya Pak Eri Sudewo. Dia membedakan antara perilaku baik dan buruk. Perilaku baik dia sebut karakter, perilaku buruk dia sebut tabiat. Kan gitu ya? Kok gitu dia ya? Memang tabiatnya itu. Kan gitu kan? Itu kan? Kok begitu parah dia? Memang tabiatnya itu. Itu artinya apa? Itu menunjukkan bahwa itu perilaku buruknya. Betul? Ya, jadi ini pakar karakter Pak Eri Sudewo. Nah, kita lanjut. Banyak yang tahu bahwa orang lain harus berubah, betul? Tapi banyak yang lupa bahwa seharusnya dirinya terlebih dahulu yang berubah. Enak nunjuk kelemahan orang lain, tapi gak gampang mengakui kelemahan diri sendiri. Padahal istighfar itu tujuannya apa? Untuk diri sendiri ya. Nah, baik. Bagaimana terbentuknya karakter tadi itu? Dimulai dari gagasan, pikiran. Yang kedua apa? Dari pikiran berbuah perbuatan. Dari perbuatan berbuah kebiasaan. Dari kebiasaan berbuah karakter. Nah, karakter inilah yang kemudian sangat berpengaruh pada nasib seseorang. Ya. Jadi kenapa orang bisa berkarakter buruk? Jawabannya Bu, dari pikirannya dulu. Bahwa dia memang tertarik berbuat buruk dulu. Betul? Ya, pikiran mengatakan nggak apa-apa kok. Ya. Dosanya kecil kok, gitu ya. Baru ulang-ulang menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, ini sudah seperti karat di cermin. Betul? Cermin, kalau dia kotorannya baru nempel sebentar bisa dihapus? Bisa Bu ya? Bisa ya? Tapi kalau sudah karatan? Bisa dihapus, tapi goceknya harus kuat. Nah, begitu juga kita membentuk keluarga, remaja, dan anak-anak kita. Hati-hati dengan pembentukan karakter yang sudah buruk. Tadi sudah disebutkan oleh ibunda kita tadi tentang gadget, betul? Problem gadget saat daring ini. Ibu kan nggak bisa all out mengawasi anak kita, betul kan? Dia pegang HP. Rupanya main apa? Nengok pelajarannya cuma sebentar, selebihnya main game. Kita harus hati-hati Bu. Belum lagi YouTube. Ya, seliweran iklan-iklan itu nggak pada beres semua. Ada kadang-kadang buka aurat, pornografi dan sebagainya.
Awas, pembentukan karakter. Hati-hati sekali, ya. Nah, membangun karakter, apakah penting, Bu? Penting ya? Penting sekali. Nih coba lihat ini. Gedung ini dibangun oleh berapa orang kira-kira? Banyak, Bu ya. Bisa 10, bisa ratusan orang. Nah, ini gedung dibangun oleh ratusan orang, tapi bisa hancur seketika dengan ulah satu orang. Betul? Yang karakternya buruk, dia dendam, mungkin proyeknya nggak diterima, ya. Dia marah, kemudian dia menyewa orang untuk membuat bom, ya? Maka dia ledakkan itu. Akhirnya apa? Prestasi ratusan orang bisa hancur seketika gara-gara ulah satu orang. Maka jangan remehkan satu orang yang karakter buruk di rumah tangga kita. Mohon maaf ini, ayahnya ustadz, betul? Mamanya ustazah, mu'alimah, anak-anaknya yang 8 orang, yang 7 bagus semua, yang 1 ini jadi duri dalam keluarga, dan nggak betul-betul diperbaiki, akhirnya mempermalukan satu keluarga. Larikan anak orang, bandar narkoba, dan sebagainya. Na'udzubillah min, hati-hati, bisa hancur kehidupan kebahagiaan orang tua gara-gara, ya. Salah siapakah itu? Salah anak? Evaluasi. Kesalahan anak, perilaku buruk anak kebanyakan itu adalah bersumber dari kelalaian orang tua. Salah dia lah, nggak mau patuh. Ntar dulu. Kenapa nggak bisa patuh? Berarti masa golden age-nya tidak dibentuk anak untuk patuh pada orang tua. Na'udzubillah min salik. Oke ya. Nah, bagaimana membangun karakter pengurus organisasi yang baik? Kita bahas ya 4 hal: mindset, visi, motivasi, dan karakter buildingnya. Oke? Ya. Nah, kita bahas mindset dulu, spiritual mindset. Untuk apa kita bergerak, baik dalam bekerja juga dalam berorganisasi. Oke, silakan baca, Bu. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Saya mau tanya, ibu-ibu sekalian jadi pengurus KPRK, seneng nggak? Seneng kok, mukanya datar gitu, Bu. Senang. Orang senang tuh bahagia gitu ya, senang gitu ya, senang. Jadi ada bahasa verbal, ada non verbal, ya. Ada bahasa yang keluar dari mulut, ada yang bahasa dari wajah. Yang ditangkap orang tuh udah di wajah, Bu. Ibu senang nggak? Senang. Nah, senang tuh gini, senang, alhamdulillah, gitu kan, senang kan? Senang nggak jadi pengurus? Ayo lebih semangat, senang, alhamdulillah, ayo. Nah gitu kan, nampak senyum ya kan? Ya, tadi senang. Ya, saya bisa menangkap, sebenarnya nggak senang gitu kan? Beban gitu. Jangan dong, ya. Ayo cintai apa yang kita lakukan. Kenapa kita cintai? Ya, nanti kita lihat. Kita berikan nilai tertinggi buat amanah ini gitu. Ya. Oke. Kita lihat dulu, ini ada tampilan apa? Gambar ya. Nah, jadi harus kita cintai ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa diputar. Oke, kalau nggak bisa kita lanjut saja. Ya, ini ada gambar orang yang berbuat tapi tidak sungguh-sungguh. Oke, kita next saja ya. Nah, kalau begitu, senang tidak seseorang itu tergantung dia menilai kualitas pekerjaannya, amanahnya. Nah, kalau saya tanya, untuk apa kita bekerja? Berorganisasilah. Untuk apa selama ini kita gabung di KPRK? Tadi ada pengurus dari masing-masing, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah. Jadi pengurus. Kalau ditanya, untuk apa kita jadi pengurus selama ini, berorganisasi? Ya, kalau dia bekerja, untuk apa dia bekerja? Untuk anfa'uhum linnas, ya, untuk memberi manfaat terbanyak buat manusia. Nah, kalau dia bekerja, jawabnya adalah pingin sukses, betul nggak? Ya, ini masalah bekerja dulu kita bahas ya. Orang bekerja, impiannya pingin sukses. Nah, kalau ditanya sukses, kata Pak Jamil Az-Zaini, orang trainer senior di Jakarta, mengatakan bahwa sukses itu ditanya dengan 4 ta. 4 ta. Ta yang pertama adalah harta. Bisakah dibilang sukses orang yang semakin lama hartanya semakin meningkat, makin banyak? Bisa lah, Bu ya, bisa lah. Dulu dia nyewa rumah, betul? Sekarang beli rumah, punya rumah sewa 20 pintu. Sukses?
Sukses. Mana ada orang sukses itu bangkrut gitu kan? Oh dulu rumahku 20, sekarang udah tarik leasing semua udah. Hebat kan? Mana ada hebat itu ya? Itu berarti nggak sukses. Yang kedua, tahta. Bisakah disebut orang sukses kalau dia jabatannya makin meningkat? Dulu office boy di kantor itu, kemudian kita jadi karyawan tidak tetap, jadi pegawai tetap, jadi supervisor, jadi bos. Sukses? Karena nggak semua orang bisa begitu kan? Oke. Yang ketiga, kata. Ini simbol dari ilmu. Dulu dia cuma guru TK Al-Quran. Nah, tamat dia kuliah jadi guru sekolah SD SMP. S2 dia jadi dosen. S3 jadi dosen pasca sarjana. Sukses? Sukses. Ya, ada peningkatan. Kira-kira yang keempat apa? Wanita. Berarti semakin banyak wanitanya semakin setuju nggak nih? Oke, jawabnya cinta. Jangan wanita dong. Nanti kesimpulannya berarti semakin meningkat jumlah wanitanya semakin sukses. Nggak gitu ya. Ada orang dia nggak punya harta yang banyak, jabatannya nggak banyak ya. Kemudian pendidikannya sederhana, tapi gara-gara cintanya yang hebat, dia jadi contoh buat manusia. Siapa dia? Kalau kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya itu menginspirasi banyak orang. Kalau di luar Islam ada Bunda Teresa di luar Islam ya, betul nggak? Yang kita belajar dari SD dulu kan? Kerjaan dia itu ikhlas sekali, dia menampung orang sakit kusta, dikasih makan, dimandii. Sementara kita mau nyumbang aja naik mobil misalnya kan, ada orang di simpang jalan kakinya busuk-busuk, kita mau nyumbang pun takut ketularan gitu kan. Tapi dia malah menyayanginya dan sebagainya. Ini cinta. Nah, kita akan sukses kalau punya kemampuan di antara empat ini. Ya. Nah, dalam menjalankan organisasi yang perlu kita tingkatkan adalah cinta. Ya, itu yang penting. Oke. Nah, tapi cukupkah dengan sukses saja yang kita capai dalam kegiatan kita? Hanya ingin sukses? Jawabannya adalah lihat gambar ini dulu. Nah, iya, punya kucing Bu di rumah? Nah ya, pernah melihat kucing? Pernah lah ya. Kucing ini kalau dia kita kasih makan dari tangan kita, dia makannya tenang sekali, betul nggak? Kita kasih makan, meong gitu ya, dia makan tenang, nyantai, betul? Dia jilat-jilat tangannya, kemudian dilihat kita, meong, dia selalu bilang apa dia? Makasih gitu ya. Dia makan. Nah besok ibu pulang dari pengajian kesorean, dia makan laparnya luar biasa, betul? Akhirnya dia guit-guit ikan di atas meja makan, dapat kepala ikan kakap pesanan suami di rumah. Yang sore nanti mau dimakan. Dia ambil, dia makan, dan ibu masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, lihat berantakan semua, dan kucing itu udah dibawa kolong. Ketika ibu dekati, gimana cara makan kucingnya? Nyantai? Ketakutan, betul? Kita dekati, dia mengeram, dan dia bawa lari itu ikannya ke tempat yang tidak dilihat orang. Kok bisa begitu? Seolah-olah kucing ini tahu bahwa iya ini haram ini gitu ya. Yang kemarin enak halal gitu kan, dikasih ini gue nyuri gitu kan, betul nggak? Ya rata-rata kucing begitu, padahal nggak pernah sekolah, nggak pernah tahu apa itu moralitas, tapi dia bisa merasakan mungkin secara instingnya bahwa ini bersalah. Dah pulang bapak, Assalamualaikum, salam, mana mah kepala kakapnya? Abah kepala kakap gitu kan, makan kucing ya. Akhirnya gimana? Mana kucingnya gitu ya? Diambil, masuk gonib, dibuang ke pasar, ke pajak. Kucing itu ketika dapat ikan di hari pertama, dia makan dengan bahagia. Tapi ketika dia makan dengan hasil curian, ikan dapat, target suksesnya dapat ikan, tapi dia celingak ketakutan. Kebahagiaannya tidak ada ketika memakan itu, dan kemudian kemuliaannya hilang. Aturan disayang kemudian dibuang. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya ingin sukses saja, tapi harus jugalah kita hidupnya harus bahagia dan mulia. Setuju? Kalau cuma sukses, maling juga sukses ngumpulin harta, betul? Koruptor juga sukses ngumpulin harta. Ninja sawit di kampung-kampung juga sukses, besar-besar rumahnya. Kalau cuma ukuran sukses, tapi harus bahagia.
Jangan mau punya uang banyak tapi gemetar ketika dibilang ada BPK, ada KPK. Betul? Ya. Nah, apa itu bahagia? Baca semuanya Bapak Ibu, Ibu sekalian. Bahagia adalah bagaimana kita meraih sukses tadi itu. Setuju? Ya, kalau mencuri nggak akan bahagia. Memang dapat uangnya, dapat. Tapi jangan katakan bahagia. Bahagianya tidak ada itu. Karena dia tahu Allah melihatnya. Dan ini kesalahan. Nah, kemudian kalau mulia, apa itu mulia? Silakan dibaca Ibu sekalian. Mulia adalah bagaimana kita peduli dan berbagi. Itu dia. Bagaimana kita peduli dan berbagi. Apa yang kita bagikan? Kesuksesan yang kita peroleh, kebahagiaan yang kita peroleh. Jangan masuk surga sendirian, gitu bahasanya kan? Ajaklah orang lain juga masuk ke surganya Allah. Ada orang Bu, anggota kita di KPRK, orangnya mungkin lidahnya agak lebih dikit gitu ya. Apa istilah itu? Pokoknya suka nggosipin orang dan sebagainya. Kita sebagai ketua gimana? Nggak boleh kita bilang udah biar aja, biar gitu. Nanti kita pecat dia. Nggak boleh begitu dong. Rangkul dia, ajak dia ke surganya Allah. Lakukan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Orang mau berubah kok. Yang penting disentuh hatinya. Betul? Jangan disentuh emosinya. Oke. Baik ya. Kalau begitu kita bekerja ya. Kita bekerja, kita berupaya ya untuk mencapai 3 hal ini. Sukses, bahagia, mulia. Juga berorganisasi. Oke? Nah, kalau saya tanya misalnya, untuk apa kita hidup? Jawabnya ini juga. Sukses, bahagia, mulia. Ini mindset kita. Jangan cuma sukses, harus bahagia, harus mulia. Oke. Kalau saya tanya, untuk apa kita hidup? Jawabnya sukses, bahagia, mulia. Oke, supaya hafal, supaya ingat, pakai gerakan ya. Sukses, bahagia, mulia. Mulia itu berbagi ya. Sukses, bahagia itu di hati. Kita mulai. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berorganisasi? Untuk apa kita berumah tangga? Ya, tepuk tangan semua ibu-ibu sekalian ya. Sukses, bahagia, mulia. Bagaimana caranya? Tingkatkan kompetensi dan karakter kita. Tingkatkan kemampuan dan kemauan kita. Mana duluan dibangun? Kemauan atau kemampuan? Kemauan dulu, karakter dulu. Kalau sudah mau, kemampuan akan meningkat. Saya ulangi, kalau sudah mau, kemampuan akan meningkat. Tapi kalau sudah tak mau, yang pinter pun kayak Oon dia. Betul kan? Kita bilang, kalau dia jago nih, dia bisa sebenarnya. Bu, bisa minta tolong Bu? Nggak bisa saya. Tapi ibu bisa, sulit ini. Dia klik off otaknya, betul? Dia klik off kemauannya. Akhirnya apa? Kemampuannya tidak berfungsi. Betul? Kenapa Bu? Asyik aku jadi suruh-suruh. Asyik aku aja di suruh-suruh. Macam tadi lagi yang lain. Kok gitu? Ya, itu artinya apa? Sesuatu harus dibangun, diperbaiki, komunikasi dan kebersamaan. Nanti kita bahas ya. Nah, sukses, bahagia, mulia. Nah, itu mindset. Sekarang spiritual, vision. Ya, mindset spiritual sekarang visi spiritual. Ya, yuk dibaca semua. Ya, ayo berorganisasi, terutama bekerja juga. Jangan karena uang bekerja, tapi karena peluang. Sangat hina seorang muslim kalau dia bekerja hanya untuk uang. Apa yang dia dapat? Dia nggak dapatkan Allah dan Rasulnya. Dia cuma dapat uang. Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa setiap perbuatan tergantung dengan niat. Kelanjutan hadisnya apa? Bahwa siapa yang berhijrah karena niatnya dunia yang mau dia peroleh, atau perempuan yang mau dia nikahi, maka dia dapat itu, tapi nggak dapat Allah dan Rasulnya. Maka ayo bekerjalah bukan karena uang, tapi peluang. Peluang apa? Yang paling tinggi adalah peluang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting ibu sekalian. Ibu masak di rumah, apa niatnya? Ya keluarga.
itu di bawahnya. Yang pertama ridho Allah. Betul? Jangan karena suami, jangan karena anak, nggak ada pahalanya. Harus di atas dulu karena Allah. Karena Allah menyuruhku untuk apa? Melayani keluarga. Betul? Untuk melayani suami dan sebagainya. Itu dulu, baru di bawahnya yang lain, yang baik-baik lainnya. Jadi ayo berbuatlah bukan karena uang. Apalagi ada orang kalau kegiatan organisasi ada uang jalan, nggak ada uang nggak jalan. Ini berarti nggak kreatif. Padahal banyak kegiatan harus tanpa punya uang yang besar. Betul nggak? Betul nggak nih? Iya, tepuk tangan buat yang betul ya. Jadi jangan mandek, ya. Jangan gara-gara nggak punya uang nggak bergerak. Padahal kita punya apa? Kita punya sahabat, betul? Kita punya rekan-rekan, kita punya tim. Uang itu kan masalah kecil. Kita mau buat ini nih, nggak ada uang. Aduh, model ibu-ibu kok nggak ngerti. Kita urunan, kan gitu kan? Silakan siapapun mau 10.000, mau 5.000, kita kumpul beramal jariah kita. Kalau sudah niatnya karena peluang keberkahan, kebaikan dari Allah, semangat untuk donasi. Nah, itu ya. Nah, peluangnya apa? Yuk dibaca. Pertama, keridhaan Allah. Yang kedua, peluang pahala kebaikan, amal jariah. Yang ketiga, rezeki dan pertolongan Allah. Terus peluang sukses, bahagia, mulia. Itu peluangnya. Jadi jangan hanya mikirin uang. Mau kerja kegiatan, ini nggak di duit dari situ, kan? Ada nggak setelah dapat uang dari situ? Jangan. Mending jualan, bisnis kalian. Betul nggak, Bu? Ya. Kayak saya pribadi ke organisasi malah saya menikmati untuk donasi ke situ, itu infak saya. Tapi kalau mau cari uang, saya bisnis, saya kerja. Setuju? Nah, KPRK ini, ayo peluang ini lebih tinggi dan uang itu lebih rendah nilainya dibandingkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Tadi sudah visi, sekarang motivasi. Ya, motivasi. Ayo. Motivation itu ada yang bilang berasal dari kata motive for action. Apa alasan-alasan dalam berbuat? Yuk, dalam organisasi Bapak Ibu sekalian, ini saran saya. Ini alasan terbaik kita untuk berbuat di KPRK. Ayo dibaca. Pertama, ingin keridhaan Allah. Yang kedua, iya, ingin terangkat derajat lebih baik lembaga kita ini, betul? Ya. Apalagi? Ingin membentuk keluarga dan masyarakat mungkin yang unggul. Itulah visi misi kita dan inilah misinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama wa'ithtu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan orang pun sekarang sadar untuk sukses nggak cukup dengan IQ, tapi harus ESQ, kecerdasan emosional dan spiritual. Apa itu? Akhlak, karakter. Contoh nih, Bu, Ibu punya usaha di rumah, mau menerima karyawan 1 orang, yang lamar 3, 1 tamat S1, 1 S2, 1 lagi cuma tamat SMA. Tapi yang S1, S2 belum apa-apa udah sombong, minta gaji mahal, fasilitas yang mewah. Yang SMA memang dia cuma tamat SMA, tapi orangnya jujur, mau belajar, mau menerima masukan dan sebagainya. Ibu pilih mana? Kok nggak pilih yang S1, S2? Kok nggak pilih yang S1, S2? Iya, lagak kali dia gitu kan. Bahasa orang Medan, lagak kali dia gitu. Ya kan? Artinya apa? Bahaya, karakter dia tadi itu bisa merusak citra perusahaan. Betul nggak? Sombong, angkuh, nggak mau kerja sama. Kita lebih mending milih yang SMA. Dengan kesungguhan karakter dan kemauannya, dia bisa pintar. Betul nggak? Itu artinya apa? Itulah pentingnya kita membentuk masyarakat muslim yang unggul. Oke, next ya. Yang terakhir, membangun karakter. Ya, karakter building. Oke, ya. Ada 2 kategori karakter. Karakter, ada karakter pokok, ada karakter pilihan. Ilmu ini bisa Ibu terapkan nanti di keluarga juga. Kalau ada yang guru di sini, mungkin ada ya, dosen juga mungkin ada. Ini bisa diterapkan buat orang-orang yang kita didik. Ada karakter pokok, ada karakter pilihan. Ya. Karakter pokok adalah karakter yang dimiliki oleh semua orang. Sedangkan karakter pilihan adalah karakter khusus pada profesi tertentu. Contoh, apa karakter utama seorang guru? Ciri khas utamanya? Mendidik, santun, betul nggak? Lemah lembut, menyayangi. Kalau polisi, karakter utamanya apa? Tegas.
Jangan dibalik. Polisi santun lemah lembut. Ya, ibu naik, stop. Mana helm? Ya tapi lucu dong, ya. Artinya tegas bukan kasar ya. Permisi, helm mana Pak? Nggak gitu kan? Ini nggak? Mana helm? Kalau murid bisa sama guru, tapi kalau polisi nggak boleh gitu. Dia harus menunjukkan bahwa dia penegak peraturan, begitu ya. Maksudnya membedakan karakter khas, ya. Setiap profesi masing-masing. Setuju? Baik ya. Nah, kita lihat. Ini dia karakter pokok dan karakter pilihan. Kita lihat karakter pokok itu ada 3 tingkatan. Nanti bisa lihat dari materi yang dibagikan dalam bentuk soft copy ya. Dibaca semua Bu. Karakter dasar, karakter unggul, karakter pemimpin. Nah ini penting nih. Ini semua dibutuhkan dalam organisasi. Mohon maaf ini, Ibu yang ketua KPRK di daerahnya siapa? Yang ketua-ketua, mana ketua? Yang ketua-ketua. Yang ketua-ketua nanti wajib punya kemampuan yang pemimpin tadi itu, kalau menjadi ketua yang unggul. Oke ya? Setuju? Tidak hanya ketua utama, ketua bidang juga. Yang penting dia pemimpin. Betul? Nah, yuk kita bahas dulu 3 karakter dasar. 3 karakter dasar ini adalah karakter yang mutlak harus dimiliki setiap orang kalau dia mau disebut orang baik. Jadi Pak Ari Sudoyo mengatakan seseorang bisa disebut baik kalau dia 3 karakter dasar ini. Apa dia? Yuk dibaca. Tidak egois, jujur, disiplin. Jadi beliau mengatakan kalau orang mau dibilang baik, dia sudah cukup bisa dibilang baik kalau dia punya 3 karakter ini. Tidak egois, jujur, disiplin. Nah, kalaupun kita ditanya dari mana aku membentuk karakter anak-anakku, kalau menurut teori beliau, didiklah 3 nilai ini: disiplin, jujur, tidak egois. Setuju? Ya. Ada orang jujur tapi egois. Saking jujurnya dia belak-belakan. Aku jujur ya, jujur nih ya. Kau parah kau jadi pengurus. Nah ini bahaya nih. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Memang dia jujur tapi egois, nggak boleh. Ya, bawahannya ngelapor, Bu ini udah selesai Bu, udah selesai. Maaf ya, cuma segini yang dibuat. Udah berapa hari? Cuma ini siap Ibu. Oh nggak boleh. Itu egois. Harus jujur, tidak egois dan disiplin. Ya. Nah, jadi kalau mau lebih unggul sebagai pengurus, tambah lagi 7 sifat karakter unggul ini, kata Pak Eri Sudewo. Apa dia? Yuk dibaca semuanya. Ikhlas. Beda nggak pengurus yang ikhlas dengan nggak ikhlas? Beda ya. Kalau yang nggak ikhlas, dia akan bilang aku aja pun. Kok saya aja sih? Nggak boleh gitu. Ya. Kalau memang nggak setuju sampaikan. Bisa nggak giliran sama yang lain? Itu lebih baik ketimbang saya aja. Nah, gitu ya. Yang kedua apa? Sabar. Ini pengurus yang hebat ini, ikhlas, sabar. Artinya apa? Mau jadi pengurus yang unggul, pertama miliki 3 yang dasar tadi itu. Jujur, disiplin, tidak egois. Baru tambah 7 ini, ya. Ikhlas, sabar, bersyukur. Apalagi? Bertanggung jawab, berkorban, perbaiki diri, dan sungguh-sungguh. Ini kalau menjadi pengurus yang unggul. Ayo, pelajari ini. Install ini pada diri kita. Miliki sifat-sifat karakter ini pada diri kita. Kalau kita bersabar, bersyukur, konflik akan minim, betul nggak, Bu? Ya kan? Ada yang bilang, Bu kok bisa gitu ya Bu? Dia tuh parah lah Bu. Kita bilang, dah, jangan diperpanjang. Kita semua punya kelemahan masing-masing. Dia mau bergabung sudah syukur. Tinggal kita perbaiki pelan-pelan. Ini ketua yang oke. Kalau yang nggak oke, gini Bu, iya aku pun pala nengok dia itu, pusing palaku. Gimana caranya itu ya? Mau dipecat, nggak enak, ya? Nggak boleh, harus sabar, ya. Berupayalah melihat kelebihan orang lain, ya. Oke, nah ini kalau menjadi pengurus yang unggul. Nah, kalau menjadi ketua atau jadi ketua bidang,
tambah 9 karakter unggul kata Pak Eri Sudewo. Apa dia? Yuk baca. Adil. Kalau jadi pemimpin harus adil. Nggak boleh membela pihak sana, menghancurkan pihak sini. Pemimpin harus mengatakan ini benar, ini juga benar. Kelemahan masing-masing, yuk kita saling tutupi, bukan saling membongkar aib. Apalagi arif, bijaksana, betul-betul berhati-hati membuat keputusan. Ya, jangan like and dislike, jangan berdasarkan suka nggak suka. Padahal betul kata ibu itu, cuma karena dia agak cerewet, dia pala gitu kan. Oke, itu bagus, tapi nggak efisiensi. Padahal udah bagus, hanya gara-gara dia nggak suka nengok itu. Yang dia sukai nggak bagus pendapatnya, tapi karena pro dia, oh iya ini bagus ini bagus ini programnya, itu bahaya. Dia akan pensiun dini nanti itu kan. Betul nggak? Udahlah saya mundur aja lah, nggak dihargai. Ya, baik. Yang ketiga apa? Satria. Ya, seorang yang kalau perempuan satriawati lah gitu ya. Seorangnya apa? Bertanggung jawab. Ya, Sri Kandi gitu ya. Oke, pemimpin yang siap ke depan. Ya. Apalagi tawadu. Ini pemimpin yang hebat. Walaupun dia ketua, tapi dia tetap menggunakan bahasa, yuk kita kerjain sama-sama yuk. Betul? Dia suka menggunakan kata-kata kita daripada kamu. Bu, tolong kamu kerjakan itu. Itu bahasanya bahasa perintah. Kalau dia ketua yang unggul, dia mengatakan, yuk kita kerjakan yuk. Kita. Kalau kesulitan, apa yang bisa kita bantu? Ini ketua yang baik. Ya, tawadu. Apalagi sederhana. Oke? Kan ada orang bilang kan, yang pejabat suaminya, yang hebat mohon maaf ini Bu. Yang punya jabatan di kantor suaminya, tapi yang mewah istrinya. Allah lah, turun dari mobil, tolong angkat dulu. Sopirnya pun mau nutup mobil, angkat barang gitu kan. Suaminya nyantai aja, kayak dia yang kepala dinasnya gitu kan. Awas, ini jebakan godaan ketika punya jabatan. Tuh, sederhana saja, betul? Ya, sehabis kalau orang sederhana tapi dia leader, semua orang kagum nggak? Oh, dia pemimpin ya? Iya. Aduh malu saya tadi, saya pikir dia bawahan gitu kan. Kenapa? Karena dia humble saja, sederhana saja dia. Ini hebat pemimpin. Yang ketiga, apalagi visioner. Yang keenam, pemimpin harus punya visi yang kuat. KPRK masing-masing misalnya, apa targetnya? Ini kan lagi COVID, tapi kan ada yang bisa dibuat. Ya, datang dengan protokoler COVID itu kan, misalkan pakai masker, cuci tangan, penyuluhan atau apa kan bisa. Apalagi yang ketujuh, solutif. Ya, pemimpin yang baik itu harus berpikir solusi. Ini karakter utamanya. Ya. Apalagi seorang pembicara yang baik, komunikasinya bagus, membangun antar anggota. Kemudian apalagi inspiratif, selalu memberi inspirasi. Nah, kalau ditanya bagaimana cara memilih ketua kita nanti, bolehlah ini diantara ciri-ciri karakternya. Kalau dia punya 9 nilai ini, usunglah dia jadi ketua. Setuju? Jangan lupa yang 3 dasar tadi juga, jujur, disiplin, tidak ego. Kalau ketua nggak disiplin, repot kan? Ibu-ibu, kita rapat ya, besok jam sekian di WA. Anggota rapat udah datang di ruangan itu, ketua belum datang. Kunci dia yang bawa. Kan gitu kan? Udah 45 menit belum nongol juga. Gimana Bu? OTW. Bayangkan coba, gara-gara dia nggak disiplin, terbuang waktu orang banyak. Nah, ini kalau jadi ketua harus disiplin. Setuju? Ya, kita simpulkan ya. Nah, ini dia kesimpulannya tentang karakter yang harus dimiliki. Oh iya, sudah kita bahas tadi ya. Nah, terakhir sekarang Ibu sekalian, iya, menjelang kita, ini hari Jumat ya, dan sekarang zuhur lebih cepat ya, maka kami laki-laki harus bersiap-siap. Nah, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang pengurus organisasi? Kompetensinya, yuk, minimal dia punya kemampuan POAC, kalau dalam ilmu manajemennya, planning, organizing, actuating, controlling. Apa itu? Yuk kita bahas singkat. Planning adalah menyusun tujuan organisasi, lalu lanjutkan dengan menyusun berbagai rencana kegiatan. Oke, nama lembaga kita apa? Komisi kita? KPRK. Singkatan dari apa itu komisi?
Oke, berarti yang diurus apa? Perempuan, remaja, keluarga. Supaya apa? Menjadi keluarga yang lebih baik, lebih unggul, betul? Maka itulah tujuan kita, itulah planning kita. Itu planning kita. Minimal siapa yang kita rubah? Ibda binafsik, betul? Kita rubah diri kita dulu, keluarga kita dulu. Insya Allah kalau kita lakukan, kita akan gampang merubah orang lain. Insya Allah, ya. Yang kedua, organizing. Apa dia? Mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang ada di lembaga. Jadi ketua yang baik itu dia bisa menata, ibu ini ahlinya di bidang ini, betul? Ini jago komunikasi, ini jago di bidang ini. Letakkan dia di tempat yang tepat. Ya, jangan ada ibu dia jagonya warawiri kesana kemari, diletakkan dia bagian sekretaris. Stres dia. Ngurus data, inventaris barang, repot dia. Jangan gitu. Dia itu cocoknya apa? Humas. Betul nggak? Bersinergi dengan orang lain, itu jago dia. Nah, jadi harus bisa memetakan. Yang ketiga apa? Actuating. Apa itu? Mengatur pergerakan dalam menjalankan perencanaan. Diatur pergerakannya. Nilainya apa? Harus kerja keras, kerja cerdas, kerja sama. Atau kerja tuntas juga boleh. Yang keempat, controlling. Menilai, mengawasi kinerja tim agar tetap bergerak efektif semakin mendekati tujuan. Nah, ini dia diantaranya. Nah, terakhir, ya, kesimpulannya apa? Kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan, dibaca Bu, merencanakan. Yang kedua, membagi peran atau tugas. Yang ketiga, yang keempat, oke, selama ini gimana? Terlaksana ini? Mudah-mudahan ya. Sering tepat sasaran atau sering salah sasaran? Macam-macam kondisinya. Ya, macam-macam. Namanya kami emak-emak, Pak, gitu kan. Oke, baiklah. Tapi emak-emak sekarang kan pintar-pintar kan? Ada handphone, ada gadget, bisa cari ilmu di sana. Oke, kita akan belajar nanti ya. Jadi kemampuan merencanakan, membagi peran, menjalankan tugas dan mengawasi kinerja. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kemampuan itu? Ya, yang tadi itu, ya, komitmen, konsisten, kreativitas, pengalaman. Semakin sering dibuat, semakin mahir. Oke ya. Nah, terakhir ini dia, analisis SWOT dalam organisasi. Memetakan tujuannya apa? Memetakan potensi dan ya solusi atas masalah. Oke, ini yang kita bahas nanti Bu. Ini sangat ringan, sangat gampang ya. Nah, analisis SWOT merupakan teknik atau metode bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kenapa lembaga nggak jalan? Karena lebih banyak kelemahannya daripada kelebihannya. Kelemahannya makin besar, kelebihannya makin peluang nggak diambil-ambil, tantangan makin hebat. Akhirnya yang muncul adalah apa? Dalam lembaga mengeluh. Ya udahlah. Gimana Bu? Ya udahlah. Artinya apa? Ya udahlah pokoknya, gitu kan? Kok gitu Bu? Udahlah. Pokoknya menyerah dan menyerah dengan keadaan. Jangan begitu lah kan. Seharusnya bagaimana? Gimana Bu? Ayo bismillah. Oh, kalau udah bismillah kan mantap itu kan. Kok ketua udah semangat, anggota pun semangat. Gimana ketua? Bu ketua? Iya, ini memang penting, tapi sulit. Udahlah. Nggak jalan kan? Kalau yang bagus, gimana Bu ketua? Ini memang sulit memang. Tapi yuk kita coba. Bismillah. Oh, beda kan? Ya. Kalau yang pesimis, dia ini bisa, tapi sulit. Kalau yang optimis, ini sulit, tapi insya Allah bisa. Bismillah. Oke ya. Nah, yuk ini contoh. Nanti kita akan bagi kelompok ya, dibagi oleh fasilitator kita nanti, ibu-ibu. Kita akan buat nanti analisis SWOT lembaga. Ini contohnya ya. Contoh adalah saya membuat analisis SWOT terhadap lembaga pelatihan X namanya. Apa tuh? Ini dia. Yang pertama, kekuatannya. Ini contoh nih ya, saya buatkan. Lembaga ini kekuatannya punya kemandirian yang sangat independen. Trainernya lumayan berkualitas. Ini belajar mengenali potensi diri kita ya, kelompok kita. Materinya bagus, ya, jam terbang cukup meyakinkan, konsumen puas, kreativitas materi metodenya lumayan baik, alokasi waktu cukup luas, ya, relasi yang cukup banyak, dan branding cukup baik. Ini contoh keunggulan, strength, kekuatan. Kelemahannya apa? Nih di data. Kelemahannya perencanaan program belum matang. Yang kedua, pelaksanaan program usaha yang tidak konsisten, pendanaan yang belum rapi, apalagi jaringan yang kurang dimaksimalkan, administrasi lembaga yang belum profesional,
marketing yang lemah, target yang tidak jelas, pola kerja belum totalitas, masih membuang waktu, ya, ide dan program belum serius, belum maksimal. Ini contoh bagaimana dia mendata dirinya bahwa inilah kelemahan dia. Oke? Nah, kemudian peluang. Ya, mereka membaca apa peluangnya? Bahwa di luar sana kebutuhan manusia berkarakter tetap diharapkan. Semua kantor butuh pelatihan SDM. Ini peluang, betul? Dari SD, sekolah, kampus, perusahaan, perbankan butuh pelatihan. Ini peluang namanya. Kemudian apa? Para alumni yang mengikuti training mereka, ya, sering ikut mempromosikan lembaga trainingnya. Ini peluang, betul? Apalagi? Harga fleksibel, ya, jam terbang sudah cukup tinggi dan kompetitor yang total di bidang ini sangat sedikit. Ini peluang. Contoh ya. Nah, tantangan. Kalau tantangan apa? Ini dia tantangannya. Contohnya, tuntutan lembaga profesional untuk bermitra dengan lembaga yang profesional dan capable. Jadi tantangannya adalah diharapkan punya kompetitor yang kuat bergabung dengan lembaga lain, ya. Lembaga pelatihan senior telah menguasai pasar di Medan. Jadi kita karena dia junior, dia merasa itu pesaing, tantangan. Apalagi kondisi internal tim mereka yang terbiasa tidak totalitas, not all out, ya. Banyak yang tidak totalitas. Ini contoh tantangan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini dia. Ini nanti akan Ibu coba diskusikan. Solusi terhadap kelemahan apa? Pertama, minimalisir kelemahan dengan cara matangkan program, konsisten dalam pelaksanaan, rapikan pembukuan, data, dan maksimal jaringan, terus sampai bawah bentuk kembali mental entrepreneur. Ini solusi menghadapi kelemahan. Kemudian strategi agar tantangan bisa dihadapi. Bermitra dengan lembaga yang profesional, buat spesifik program yang unik, upgrade kemampuan tim. Ini strategi agar tantangan bisa dihadapi, ya. Oke, itu dia Ibu sekalian tentang SWOT. Nah, sekarang problem kita apa? Corona nih, nggak jalan-jalan. Itu kan tantangan, ya, tantangan yang muncul. Pasti bisa ada jalan keluarnya. Oke, nanti Ibu setelah ini, ya, akan ada teamworknya, ya, nanti akan dibagi, ya. Pinjam dulu sebentar, saya perlihatkan dulu, ya. Nah, jadi nanti ini akan dibagi, kelompok dulu. Nanti Ibu silahkan Ibu belajar mengenali apa kelebihan KPRK, apa kelemahannya, apa tantangannya, apa peluangnya, apa solusinya menghadapi kelemahan, dan apa strateginya menangkap peluang atau menghadapi tantangan, gitu ya. Nanti tinggal ngisi aja nanti, dan ini akan diskusi. Silakan dicurhat-curhatan, boleh curhat dengan kondisi KPRK masing-masing. Nanti Ibu akan menemukan solusinya. Oh, rupanya kelemahan kita selama ini begini, kebanyakan rapat nggak jalan-jalan, misalnya, gitu ya. Betul? Padahal kalau sudah jalan satu program aja semangat program yang lain kan? Iya, betul ya. Oh, rupanya kelemahan kita ini, bisa begitu nanti. Ya, seru ini, nanti seru nih insya Allah, ya. Ya, setelah ini nanti akan dibagi setelah sesi saya ini. Siap semuanya Ibu? Siap? Mukanya nggak siap Bu? Siap, siap. Ayo lebih semangat. Siap? Oke, baik ya. Untuk apa kita hidup? Ayo, lupa. Ayo. Untuk apa kita hidup? Sukses, bahagia. Untuk apa kita bekerja? Sukses. Untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita berorganisasi? Ya, tepuk tangan semuanya Ibu sekalian. Terima kasih. Bersenang-senanglah nanti mengisi ini, ya. Bersenang-senanglah, curhatlah sepuas-puasnya kelemahan di daerah masing-masing. Boleh, ya, sehingga bisa menemukan solusinya. Dan ingat, kita tidak hanya punya kelemahan, tapi kita juga punya kelebihan. Betul? Fokus pada kelebihan, kemudian minimalisir kelemahan dan tangkap peluang, ya, dan coba strategilah menghadapi tantangan. Baik, demikian untuk materi kita hari ini. Silakan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab saya kembalikan pada Ibu moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Kepingin ditambah ya? Cuma waktunya. Ayo sekali lagi. Apa tujuan kita ikut rakor? Iya, mulia. Baik, terima kasih. Saya sambut dengan sebuah pantun. Pedagang ember, penjual sandal, banyak dipajak yang sesak penuh. Ananda Pak
Bapak narasumber sangatlah handal, buat peserta tak jadi jenuh. Baik ibu-ibu sekalian, waktu kita ada hanya lebih kurang 20 menit ya. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, 1, 2, 3 aja Bu. 1, 2, 3 ya. Masing-masing ibu sebutkan namanya, dari mana ya. Bisa dibantu, ada mikir di situ. Udah ada, silakan. Yang di sini tadi kami lihat dulu ya. Iya, silakan Bu. Yang di depan, nanti yang kedua Ibu Rohimah, kemudian Ibu Zahro. 3. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari BKMT Provinsi Sumatera Utara. Tadi Bapak ada membuat satu kalimat, kalau misalnya kalimat kita jujur gitu ya, sebagai seorang pemimpin jujur, aku mau jujur loh sama kamu gitu. Terus dengan kalimat yang tadi sudah Bapak contohkan, sama juga dengan Bapak mengatakan bahwa itu egois, kalimat tersebut. Apa perbedaan kalimat egois dengan asertif? Karena seorang pemimpin juga dibutuhkan mampu menyampaikan sesuatu secara jujur. Nah, juga seorang pemimpin harus bisa dan mampu untuk mengungkapkan dengan asertif, dengan gaya bicara asertif. Nah, itu yang mau saya tanyakan. 1, kemudian ada beberapa tadi yang hampir terakhir itu 7 karakter unggul seorang pemimpin. Ditambah juga ada 9 nilai pembentukan karakter seorang leader atau pemimpin. Apakah seorang pemimpin itu harus memiliki 7 dari karakter itu dan 9 nilai itu sehingga dia bisa disebut seorang pemimpin yang hebat, yang handal, dan yang cukup bagus gitu? Karena kita sebagai manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi belum tentu seorang pemimpin yang hebat yang di luar sana, apakah memang dia sudah memiliki 7 karakter itu gitu, atau 9 sehingga dia disebut seorang pemimpin yang hebat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua Ibu Rohimah. Ya, temannya Ibu Rohimah yang bertanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuhada dari Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan wejangan kepada kami, begitu kami termotivasi dan bersemangat. Adapun hal-hal yang ingin saya pertanyakan sebenarnya sudah dipertanyakan oleh Ibu BKMT yang terakhir tadi tentang masalah ciri-ciri khas daripada seorang pemimpin. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, bahwasanya tadi ada paparan bahwasanya kita seorang pemimpin itu adanya salah satu dari karakter. Nah, gagasan dari perbuatan akan menghasilkan daripada kebiasaan sampai daripada karakter dan sampai akhir tujuannya yaitu akan membuahkan hasil namanya nasib. Nah, saya ingin mempertanyakan, apakah nasib ini identik dengan takdir? Karena dua antara bahasa ini kadang-kadang sering dikatakan orang ya, antara hasil daripada akhir daripada perbuatan seseorang itu ada dua, antara nasib dan takdir. Dan apakah perbedaannya ini? Demikian aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu Syuhada. Yang ketiga Ibu Zahro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahro Baiti dari Pimpinan Wilayah Muslimat Al-Wasliyah. Terima kasih Ibu Moderator memberi kesempatan. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang begitu luar biasa menyampaikan materinya di hadapan kita semua dan sangat bermanfaat sekali. Hari ini Bapak menyampaikan tentang bagaimana membangun karakter dan kompetensi kepengurusan yang unggul. Nah, tentunya di sini yang paling terkena itu adalah pengurus, otomatis pemimpin.
ketua gitulah kita katakan. Nah, dalam hal di organisasi ini menghadapi anggota pengurus itu ada yang berkarakter, ada yang tabiat. Tadi kan ada Bapak kan begitu ya. Ada yang kalau karakter itu kan yang baik ya, ada yang tabiat. Nah, saya pingin mungkin Bapak punya pengalaman ya, bagaimana sih bisa menghadapi pengurus-pengurus yang punya tabiat begitu. Kadang-kadang kalau kita sampaikan kita tidak egois loh Pak, tidak egois. Kita sampaikan yang dan tidak jujur gitu ya. Artinya kita kan memilah-milah bahasa kita. Tetapi ya itu tadi, bagaimana teknik atau cara Bapak, mungkin ada pengalaman Bapak menyampaikan kepada kami menghadapi pengurus yang punya tabiat tadi. Itu saja Pak, barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengar ada 3 penanya. Ya, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak narasumber, Ananda Pak narasumber untuk menjawab. Cuma ada jawaban nenek saya yang zaman dahulu saya ingat. Katanya gini, babiat di balik rumah, tabiat tak tarubah. Itu aja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kita semua ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Saya juga senang sesi kita ini jadi hebat karena yang dengar orangnya hebat-hebat semua. Amin ya. Karena pengurus-pengurus yang diamanahkan. Saya dengar dari ibu tadi ini, di antara semua komisi yang ada 12 ya, termasuk yang paling daya juangnya hebat komisi KPRK ini gitu ya. Walaupun nggak ada dana, semangat gitu ya. Kenapa? Ada Allah dan ada sahabat-sahabat yang bisa bergandengan tangan gitu ya. Itulah hebatnya mama gitu ya. Baik, Ibu dari BKM tadi Ibu ya, BKMT ya, tentang apa bedanya egois dengan asertif gitu ya. Jadi begini, pemimpin memang harus tegas, tapi bukan keras. Beda ya, apalagi kasar. Beda. Tegas itu menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, to the point. Metodenya, kalau dalam pemahaman saya, kalau di dalam menasihati orang, jangan di depan umum. Di depan umum, ini strategi ya, saya juga beberapa lembaga saya pimpin juga. Ketika ada kesalahan seseorang, pertama lakukan, kalau depan umum ya, lakukan adalah puji dulu dia, kelebihannya apa. Ini strategi juga Bu ya. Misalnya begini, kita tahu kita menembak dia ini di rapat, katakan alhamdulillah, saya lihat semuanya kita sudah berjuang untuk berbuat, semuanya sudah berupaya, dan mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita. Bila perlu sebut namanya Bu, ini contoh ya. Jadi terima kasih buat Ibu yang di bagian humas, sudah cukup bagus perjuangannya. Ibu yang di bagian program pendidikan anak sudah cukup bagus. Nah ini satu lagi tadi kan, Ibu juga yang di bagian sekretariatan, saya lihat sudah sungguh-sungguh. Dan kalau nggak ada Ibu, ini berantakan semua. Apresiasi dulu. Kalau dalam bahasa agamanya, basyiro dulu Bu, basyiro wa naziro, betul nggak? Kabar gembira dulu lah, baru kasih peringatan. Ini tidak. Kebanyakan kadang-kadang orang belum menghargai sudah mengevaluasi. Sakit den, betul nggak? Betul nggak? Sakit kan? Padahal kita nggak tahu kayak mana berjuangnya dia. Awali dengan say thank you dulu, syukron dulu. Jumpa sama dia, kita mau evaluasi nih kan. Bu, sinilah, saya pengen 4 mata. Gimana Bu? Saya alhamdulillah senang kali Ibu bersemangat di program kita. Nah, yang udah Ibu buat bagus. Nah, cuma Bu, menurut saya nih, kalau mau lebih bagus lagi, coba Ibu buat begini. Coba Ibu karakternya agak ditambah lagi lebih oke, dan sebagainya gitu kan. Jadi dia pun sudah enak gitu kan, sudah ada yang diapresiasi, baru diberi masukan. Awas, kan konsep yang bagus tuh Al-Quran tuh, basyiro wa nazira. Baik di depan umum, apalagi di depan umum, jangan coba-coba tembak langsung. Besok buat surat pengunduran diri dia. Nangis di rumah sama suaminya, sakit aku Pak.
Nggak dihargai aku, Pak. Nah, sakit dia udah, suami bilang udah buat surat pengunduran diri. Nah, jangan dong, gitu ya. Kita kan organisasi yang nirlaba ini kan, betul nggak? Apa yang diperoleh? Uang nggak dapat, gitu kan? Apa yang kita peroleh? Kebahagiaan kan? Kita pengen sukses memimpin organisasi, bahagia dan mulia. Minimal apa? Senang kita kumpul-kumpul kawan-kawan. Jadi begitu ya, menurut saya. Jadi asertif itu harus bagi pemimpin, tapi tetap dengan cara yang tepat. Ya, cara yang tepat untuk perubahannya. Kemudian apakah harus punya 9 karakter unggul ini? Ya, 3 dasar ya, plus 7 karakter unggul plus 9 karakter pemimpin. Nggak ada yang sempurna, nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau ada pemimpin yang pingin dan berjuang punya kemampuan itu, walaupun belum punya karakternya, itu sudah baik, Bu. Yang penting dia semakin bertambah. Kalaupun dia nggak lengkap 9 itu, tapi dia terus belajar, itu pemimpin yang baik, Bu. Nah, jadi cirinya bukan berarti sempurna semua, tapi semuanya menurut teori ini berupaya mengidam-idamkan dia bisa punya 3 karakter dasar, ya, kemudian 7 karakter unggul dan 9 karakter pemimpin. Bisa itu, insya Allah. Caranya bagaimana? Belajar, ikro. Yang kedua, latihlah, melatih kesabaran. Contoh sama anak, kan perlu latihan, Bu, ya. Ibu kalau marah sama anak gimana? Kalau ngasih hukuman, ngasih sanksi. Nah, ini ada rumus bagus ini dari teman saya. Jangan marah ketika menghukum dan jangan menghukum ketika marah. Pasti udah pernah dengar ya. Jangan marah ketika memberi sanksi dan jangan memberi sanksi ketika kita sedang marah. Kenapa? Takut nanti kelebihan dan tidak efektif, malah membuat dendam. Jangan marah ketika menghukum, kita memberi sanksi. Sampaikan aja, Bu. Secara bagus, nah, udah mama bilang kan, kalau hari Minggu cuma bisa main game pakai handphone, dilanggar ya, mama tahan handphonenya. Nggak perlu marah. Guling-guling dia nggak apa-apa, biar aja dulu, biar dia tahu kita serius. Nah, itu jangan marah ketika menghukum. Jangan menghukum ketika marah. Pecah piring, Bu, 3 pula itu. Piring yang keramik dari Bandung pula itu kan, keropak. Disenggolnya main bola. Mau meledak ini udah. Nah, coba tahan, Bu, tahan. Jangan dulu memberi hukuman. Kenapa? Syaitan masuk di situ. Betul nggak? Mahal ini ya. Akhirnya semua keluar dari mulut, tangan bergerak. Anak udah lembab-lembab, barulah hati mikir, kok gitu kan anakku. Padahal cuma piring yang pecah. Anak itu hatinya pecah karena dia melihat orang tuanya lebih sayang piring ketimbang anaknya. Trauma bisa ke masa depannya. Sampai ada orang tua anak yang gak dekat sama mamanya gara-gara apa? Trauma dia. Habis dia dulu bolak-balik diberi hukuman. Gak seimbang dengan kasih sayangnya. Allah alam. Begitu, Bu, ya, kira-kira ya. Jadi tegas itu boleh, tapi dengan metode yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi banyak metode dalam Al-Qur'an, Bu, sebenarnya, Bu, dalam rangka merubah orang lain. Yang kedua, apakah nasib sama dengan takdir? Tadi, Bu, ya. Ya, jadi takdir itu urusan siapa? Allah. Kita itu urusannya adalah berupaya mewujudkan apa yang kita impikan. Hasilnya biarlah Allah yang menentukan. Kita punya kemampuan berikhtiar, gitu ya. Ada kasab kita, ada ikhtiar kita. Nah, justru dengan ikhtiar itulah kita akhirnya dinilai berpahala atau berdosa. Nah, apakah itu sama dengan takdir? Jadi begini, Bu. Kalau dalam kajian tadi itu, bahwa ini maksud dengan nasib tadi itu adalah karakternya tadi itu akan mendekatkan dia pada target apa yang dicapai, yang dia inginkan. Gitu ya. Artinya begini, kalau dia berperilaku buruk terus, buruk, maka nasibnya, bagiannya nanti adalah dia jadi orang yang dikenal berkarakter buruk. Efeknya apa? Orang berkarakter buruk ini dijauhi orang. Betul nggak, Bu? Ya, contoh, ya, dia memang penipu, ya, zolim lagi. Terus dia pupuk, nggak dia rubah. Kemanapun dia kerja, itu diterima orang atau dibuang orang, Bu. Nah, artinya apa? Result dari pikiran yang kotor, perbuatan yang kotor, karakter yang kotor, resultnya adalah nasibnya akan jadi orang yang dijauhi. Itu sunatullah loh. Bahwa orang itu suka dengan yang baik dan tidak suka dengan yang buruk. Gitu ya.
Bahkan penipu pun nggak mau ditipu, Bu. Saya ulangi, betul nggak? Itu sunatullah tuh kan. Orang nggak suka ditipu. Bahkan penipu pun nggak suka ditipu. Tapi dia mau nipu. Tapi dia juga tahu nggak suka ditipu. Nah, kalau dia baik pikirannya, perbuatannya baik, apalagi karakternya baik, maka dia akan jadi magnet rezeki buat orang lain. Dia akan disukai oleh orang lain. Nasibnya bagaimana? Bagian dia nanti, dia akan mudah mendekati kesuksesan. Apa bentuk suksesnya? Allah yang menentukan. Kalau bahasa agamanya gimana, Bu? Ini bahasa agamanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapa yang berbuat kebaikan setitik pun, kebaikan ya, kebaikan bukan dulu tadi, kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Kapan hasilnya? Bisa di dunia, bisa di akhirat ya. Jadi begajul lah, nampak hasilnya itu nanti. Kemanapun dia, orang malas bersama dengan dia. Dan siapa yang berbuat keburukan satu titik pun, dia akan melihat hasilnya di dunia, di akhirat. Jadi saya memahami nasib itu bagian yang akan kita peroleh, nasibun ya. Enggak lah. Baik, insya Allah nasib bagian yang baik dalam hidupnya ya. Kemudian kalau dia buruk dari awal, karakter, pikiran, perbuatannya, dia akan memperoleh ya kemungkinan besar bagian yang nggak baik buat dia. Itulah nasibun tadi itu. Illa ya, kecuali dengan kekuasaan Allah. Tiba-tiba misalnya dia dirubah Allah jadi baik, bisa berubah. Jadi begitu ya. Jadi urusan kita bukan mikirin takdir Allah. Urusan kita berikhlas. Ya. Jadi ini memang tauhid juga ini ya. Tapi gitulah kira-kira dari sisi manajemen sumber daya manusianya. Oke, Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan jangan puas, Bu, sehingga Ibu belajar terus. Insya Allah. Yang ketiga, Ibu dari Al-Wasliyah tadi ya. Menghadapi tabiatnya gimana gitu ya. Tekniknya bagaimana? Begini, Bu. Kadang-kadang banyak organisasi lupa, asik program aja jalankan. Program itu ada dua sebenarnya. Program menjalankan program, ada program membangun manusianya. Menurut saya yang paling penting adalah gimana coba anggota mau baik. Pengajian punya cuma sebulan sekali, betul nggak? Yang membuat dia jadi buruk itu berhari per hari, Bu, yang buat jadi buruk. Tapi pembinaan karakternya kita cuma mengharapkan sebulan sekali. Sama kayak kenapa banyak muslim sekarang yang karakternya buruk. Kita cuma mengandalkan sholat Jumat aja, khotib Jumat. Cuman itulah yang dengar pengajian. Selebihnya, Bu, nggak dengar ceramah dia. Cuma seminggu sekali. Sehingga banyak lahirnya orang berkarakter buruk. Nah, seharusnya kita dorong orang agar mau banyak mengupgrade ilmu, berbagai halaqah pengajian dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tantangan yang ke sebelah kiri itu lebih diatasi. Contoh, Bu, ini maaf nih ya. Anak-anak kita hari ini, remaja kita, pengurus kita juga seperti orang yang berdiri di tengah. Tangan kanannya dan tangan kirinya ditarik oleh kelompok yang orang. Yang narik ke tangan kiri bisa 1000 orang. Menurut logika, dia akan kemana, Bu? Ke kiri kan? Apa yang dilakukan? Kita pertambah jumlah orang di sebelah kanan yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang kedua, minimal dia sendiri pun condong pingin ke sini, bukan pingin ke kiri. Yang ketiga, minta bantuan Allah, walaupun kita dikit bisa menarik yang 1000 orang. Betul? Itulah tugas kita nih Bapak Ibu sekalian. Anak remaja kita, keluarga kita, banyak yang mengajak pada yang kiri, termasuk pengurus-pengurus kita. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, secara pribadi lakukan dakwah fardiyah, dakwah personal, dekati beliau ya. Dan biasanya orang kalau bisa kita pandai menyentuh hatinya, dia akan bisa berubah perlahan-lahan. Ingat, siapapun tidak suka dibuka aibnya. Setuju, Bu? Setuju ya? Dan siapapun ingin diapresiasi kebaikannya. Caranya adalah kembali basyiro
wa nazira. Itu cara yang terbaik menyentuh hati orang lain. Insya Allah bisa, Bu. Karena penjahat yang paling jahat di antara penjahat yang sangat jahat rindu jadi orang baik rupanya, Bu. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Sejahat apa sih anggota kita? Kayaknya nggak jahat-jahat amat lah. Ayo sentuh dia perlahan-lahan. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain. Ibu ini ya, tengok ibu ini, dia disiplin. Ibu coba, sakit itu, nggak boleh. Hargai ketua amat baik. Ini udah duit nggak ada, direpetin, dibully pula di grup. Udahlah cabut dia gitu kan. Baik ya, demikian Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ananda Pak narasumber. Saya tahu ada wajah-wajah yang ingin bertanya lagi. Kelihatan di kening ibu-ibu ada yang mau bertanya. Cuma jam kita jam 12 kurang 5. Kita mau bentuk kelompok lagi. Jadi ibu-ibu sesuatu yang masih ada terganjal mau ditanyakan, mungkin nanti ketika diskusi kelompok bisa dikembangkan sehingga bisa kita mendapatkan solusi yang terbaik tentang apa yang mau ibu tanyakan itu. Oke Bu, baik, terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak narasumber. Dari apa yang ibu tanyakan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak narasumber tadi, saya paham, saya tahu betul kita ini adalah pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara, pimpinan KPRK di kabupaten kota. Apapun yang kita hadapi, terikat dengan sesuatu yang bersifat uang. Gak ada kita yang dibayar gajinya. Berbeda dengan ketika kita menjadi pemimpin perusahaan atau sebuah sekolah. Orang takut dengan ujung pena kita. Tetapi di saat kita memimpin organisasi, kalau sompat ibu keras-keras, apa kata anggota? Makan ibu lah ketua ibu itu. Ini yang akan kita temui. Ya kan Bu? Jadi apa yang dikatakan Pak narasumber itu sangat-sangat tepat sekali. Dan saya mencoba mengajak Ali Imran ayat 159. Kata Allah, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah." Ketika memimpin ini lintalahum, kita harus lemah lembut. Orang akan lari dari kita. Lam faddu min haulik. Karena itu fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka udah membuli awak di grup. Apalagi wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Tapi faiza azamta fatawakal Allah. Kalau udah keputusan, udah dia ambil, udah azam. Organisasi punya AIDART, organisasi punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kitab suci berorganisasi adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sudah, kalimat lain sudah, kaulan layinan sudah, kaulan ma'rufah sudah, kaulan karimah sudah. Tapi mental nyawa, udahlah, laksanakan peraturan organisasi. Itulah polisinya, itulah kebijakan kita. Jadi awak nanti poding sendiri Bu, kan begitu. Nah, jadi lakukan dulu lintalahum, maafkan. Dasar anggaran rumah tangga. Setuju Bu?
Baik, terima kasih. Saya akan coba tutup dengan sebuah pantun lagi. Takut kalah sama Ibu Farida. Anak nelayan memancing ikan, ikannya lepas, pancingnya putus. Mata air Pak narasumber tak saya simpulkan, karena semua ibu-ibu sudah tim perumus. Saya mohon maaf kepada Pak narasumber ya, yang sudah demikian, wah saya bilang udah sangat-sangat jitu, sudah sangat-sangat baik memberikan motivasi, pencerahan kepada kita. Walaupun usia saya udah tua, tapi banyak ilmu yang saya petik narasumber tadi, kan begitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita ini menjadi ilmun yuntafa ya, insya Allah ya. Kita pulang nanti bisa kembangkan bagaimana sikap-sikap dan karakter yang baik sebagai seorang pemimpin. Saya mohon maaf selama memimpin acara ini, di sana di sini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, ada yang kurang dan lain sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu-ibu dan narasumber semua teman-teman saya mohon maaf. Ilal liqa ma'as salamah wal afu minkum. Nasrun minallah wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Laila Rohani, Ibu Rohani dan Naisah dipersilakan ke depan sebagai tim fasilitator. Sebelumnya kami sampaikan dulu kepada para sahabat mitra kami dari organisasi perempuan yang hebat se-Sumatera Utara. Kiranya nanti kita bisa makan bersama dulu, setelah itu nanti ada sedikit ganti uang transportasi. Dan setelah itu nanti kegiatan selanjutnya untuk analisis SWOT ini adalah untuk KPRK Kabupaten Kota. Demikian kami harapkan kepada sahabat. Terima kasih atas kehadiran kita semua di sini dan mari kita maju bersama. Permen duren, permen lollipop. KPRK keren. Dan perempuan muslimah semua top, Marco top. Oke, semangat. Ibu Rohani dan Ibu Naisa dipersilakan kemari. Ya. Jadi Bu, apakah bagaimana ya panitia? Makan kita sudah tersedia apa belum ya? Belum? Kami udah? Ya, udah bisa ya? Kepada narasumber dan organisasi perempuan saja ya. Organisasi perempuan